Selamat datang di channel YouTube Trader Pemula. Di video ini, saya akan membahas hal mendasar sebagai trader, yaitu cara membaca candlestick. Candlestick adalah sebuah grafik yang menggambarkan pergerakan harga pada suatu perdagangan yang ada di saham, forex, ataupun kripto. Dengan memahami informasi yang terjadi di candlestick, hal ini dapat membantu kita dalam keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan di bursa saham. Anatomi candlestick itu terbagi dari 3 bagian. Antara lain, ada upper shadow, ada lower shadow, ada body. Upper shadow itu menunjukkan harga tertinggi pada perdagangan hari itu, sedangkan lower shadow menunjukkan harga terendah pada perdagangan hari itu. Body itu menunjukkan harga pembukaan dan harga penutupan. Apabila harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan, maka harga bergerak naik, artinya bullish, berwarna hijau seperti sebelah kiri kita. Sedangkan kalau dia berwarna merah, itu artinya harga penutupan lebih kecil daripada harga pembukaan, sehingga itu artinya harga bergerak turun. Nah, apabila upper shadow yang lebih besar atau lebih panjang dibanding body candle-nya, itu artinya harga bergerak naik dulu, baru diturunkan. Artinya pembeli optimis, tiba-tiba terjadi jualan yang sangat masif, sehingga harga bergerak turun. Ini artinya bisa sangat negatif atau positif, tergantung lokasinya nanti kita pelajari. Termasuk juga kalau lowernya lebih panjang. Misalnya penjualan terjadi besar-besaran, tiba-tiba naik karena ada pembelian masif. Jadi lowernya lebih panjang. Nah, itu juga bisa menjadi indikasi positif atau negatif tergantung dari posisinya. Nanti kita pelajari di posisinya di candlestick. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Nah, ini adalah single candle pattern. Ada 4, yaitu hammer, inverted hammer, dragonfly doji, dan bullish spinning top. Hammer sesuai dengan namanya, itu berbentuk seperti palu. Kalau inverted hammer, ya seperti palu ya, tapi terbalik. Kita lihat upper shadow-nya lebih panjang, kalau hammer tuh lower shadow-nya lebih panjang. Dragonfly doji ini dia tidak ada body, jadi seperti garis saja, bisa seperti salib juga kadang-kadang, atau seperti bintang. Dan ada bullish spinning top. Itu bullish spinning top ini seperti dia memiliki upper shadow dan lower shadow yang kecil serta body yang kecil, bukan garis. Sebenarnya yang perlu dihafal tuh hanya gambarnya saja. Yang penting kita tahu gambarnya seperti apa, letak posisinya seperti apa. Seperti di gambar ini kita bisa lihat itu pergerakannya dari ini yang bullish ya. Jadi pergerakannya dari turun, dari pergerakan harga itu turun, candle-nya turun merah ke bawah terus. Nah, tiba-tiba muncul gambar seperti ini. Bisa hammer, bisa inverted hammer, bisa dragonfly doji, bullish spinning top, apapun itu. Namanya terserah, yang penting kita bisa hafal bentuknya, kita ngerti pergerakan harga di balik itu, kenapa bentuknya seperti ini. Itulah yang menentukan bagaimana kita bisa ambil posisi untuk melakukan aksi kita buy dan meletakkan stop loss kita di mana, seperti itu. Nah, sekarang ini kita lihat contoh pada chart ya, pada chart kumpulan chart. Jadi ini chart pattern, jadi pergerakan harga yang kita pelajari tadi ada inverted hammer, dragonfly doji maupun spinning top. Nah, ini kasus ini kalau kita lihat di gambar ini ada gambar hammer ya, beberapa hammer. Jadi kita bisa lihat bahkan di atas ini ada spinning top malah. Ya kan, habis merah spinning top, baru hijau, merah lagi. Jadi sebenarnya tidak baku, yang penting kita tahu posisinya di mana. Gitu. Pokoknya setelah harga turun, itu muncul beberapa kali ada doji, bukan doji, spinning top, ada hammer, ada dragonfly doji, ada spinning top lagi, paling banyak spinning top sih sebenarnya. Ada inverted hammer juga kalau kita bisa lihat. Itu tidak masalah, yang penting kita jangan terlalu baku melihat, oh ini udah muncul nih seperti ini, bagaimana nih. Nah, kita harus udah memperbaiki arah, enggak seperti itu.
kita di sini kita melihat candle-candle seperti hammer, inverted hammer, Dragonfly Doji dan spinning top itu saat harga bergerak turun di formasi chart ini itu akan menandakan akan ada pembalikan arah gitu, seperti itu. Nah, kita lihat di sini hammer yang benar-benar melakukan pembalikan arah itu mungkin pada yang digambar yang dilingkari itu ya, ada warna birunya. Jadi udah beberapa kali turun, baru disitulah ada pembalikan arah. Jadi dalam trading itu setiap kita melihat ada hammer, kita bisa menentukan di mana posisi buy kita. Udah siap-siap lah istilahnya, udah ada warning, oh ini udah ada hammer nih, kemungkinan akan balik arah. Nah, itu dulu yang kita pelajari, itu dulu yang kita tanamkan. Setiap kali ada candle ini, kita udah harus siap-siap akan ada pembalikan arah. Nah, disitulah kita menentukan apakah kita mau di mana posisi buy-nya. Itu nanti akan ada kita bicara di contoh-contoh di video berikutnya. Yuk kita coba lagi ke contoh inverted hammer ya. Sebentar. Nah, ini pada gambar contoh yang inverted hammer pada chart, kita bisa lihat sama kondisinya gitu loh. Habis turun, muncul inverted hammer, harga akan bergerak naik. Maksudnya ada indikasi pergerakan berubah arah gitu. Sebenarnya ini nggak bagus, yang penting kita lihat, tahu, hafal, oh bentuknya begini. Jangan-jangan ini udah mau reversal nih, atau balik arah nih, seperti itu. Jadi ini kayak tanda gitu. Terserah kita nanti, kalau di video berikutnya nanti kita bahas, mungkin mau taruh di mana buy-nya, mau taruh di mana SL-nya, yang penting seperti itu. Yuk kita lihat lagi yang lain. Yang penting basicnya kita udah tahu ya. Nah, ini kalau ini Dragonfly Doji, kita lihat sebelum Dragonfly Doji aja udah ada hammer, inverted hammer, dan seperti itu, ada spinning top malah di atas tuh, baru merah, baru bondol gitu kan. Ada inverted hammer lagi, baru merah, baru muncul Doji. Nah, pokoknya Doji itu sama kalau seperti yang hammer maupun inverted hammer atau nanti spinning top, sama. Harga bergerak turun, itu kan hournya panjang, berarti ada perlawanan dari pihak pembeli. Jadi harga di penjual sedang menjual barang, tiba-tiba ada perlawanan dari pihak pihak beli atau pembeli. Mereka melakukan aksi beli sehingga harga tutup sama di harga opening pembukaan pasar hari itu. Jadi ada perlawanan, indikasinya harga akan bergerak naik. Ini kalau kita lihat gambar udah jadi memang gampang ya, tapi nanti kalau prakteknya susah juga. Jadi yang penting kita tahu dulu, oh candle-candle seperti ini, pattern seperti ini ada indikasi untuk perubahan arah gitu. Dari bearish akan muncul bullish. Nanti itu untuk aplikasi tradingnya bagaimana, itu mungkin nanti di video berikutnya kita bahas bagaimana supaya kita juga ada psikologinya juga. Jadi kan kita lihat tuh bener sih balik ke arah hijau gitu kan, mungkin yang di hammer pertama, tapi kan tidak langsung kita buy begitu aja, tapi ya itu nanti akan dikombinasikan dengan support resist atau apa, support resisten atau moving average atau bagaimana. Nah, itu nanti di video berikutnya, yang penting basicnya kita sudah tahu. Dan ini adalah spinning top, sama seperti ya contoh-contoh sebelumnya, sama semua. Kita lihat itu bahkan ada inverted hammer, ada spinning topnya 2 kali kan, baru dia kasih tanda spinning top yang ketiga baru balik arah. Gambar udah jadi, gampang lah nulisnya, tapi yang kita ambil poinnya di sini adalah bahwa setiap kali pergerakan harga dari merah muncul candle-candle yang disebutkan tadi, ada hammer, inverted hammer, Dragonfly Doji atau spinning top, kita sudah harus mewaspadai atau ancang-ancang untuk mengambil posisi, atau udah tahu akan ada pembalikan arah seperti itu. Oke, itu dia tadi 4 candle yang sudah kita pelajari. Dimanapun kita trading, selama pakai chart, pasti ketemu dengan 4 candle ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa
Nyalakan loncengnya, jangan lupa subscribe juga channel ini, Trader Pemula, biar kita semua yang pemula dapat terus belajar tentang seputar trading. Berikan dukungan Anda, like video ini jika Anda suka, dislike video ini jika Anda tidak suka, berikan masukan Anda, komentar Anda di kolom komentar, biar channel ini dapat terus berkembang. Share video ini juga kepada teman-teman Anda yang membutuhkan, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.